Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur kembali kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, agar kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, kami dapat mendengarkan suara-Mu, mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Renungan kita hari ini akan kita dasarkan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat-ayat yang sudah kita baca, kita akan merenungkan satu kebenaran dalam kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tujuan dari salah satu kisah penampakan ini, kalau kita baca dalam perikop tadi, adalah Tuhan Yesus meneguhkan kembali hati para murid. Tuhan Yesus meneguhkan kembali panggilan mereka. Tuhan Yesus meneguhkan kembali identitas mereka, bahwa 12 rasul, bahwa para murid termasuk kita adalah sebagai utusan Tuhan. Nah, renungan kita pada hari ini adalah dengan tema utusan Tuhan. Itu dapat kita lihat dari ayat 21. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, sebagai utusan Tuhan, sebagai orang-orang yang diutus Tuhan, dalam kisah Tuhan Yesus menampakkan diri ini, ada 3 hal yang dilakukan Tuhan Yesus untuk meneguhkan panggilan kita, untuk meneguhkan hati kita, untuk meneguhkan identitas kita sebagai utusan Tuhan. Nah, peneguhan yang dilakukan Tuhan yang pertama, kita lihat dalam ayat yang ke-19, dikisahkan di situ bahwa pada suatu malam, pada hari pertama, dikatakan berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, situasinya waktu itu para murid sedang berada dalam keadaan takut. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita melihat situasi yang terjadi waktu itu, yang membuat para murid takut adalah memang dalam beberapa hari itu kita melihat bagaimana proses Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus diadili, Tuhan Yesus disalibkan. Kemudian pada akhirnya mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus yang menjadi panutan, yang menjadi andalan, yang menjadi pegangan hidup mereka, pada akhirnya mati. Karena sampai di situ mereka belum mengerti kitab suci bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, bahwa Tuhan Yesus pada saatnya sesuai dengan firman Tuhan akan bangkit. Nah, ketidakmengertian dengan kebenaran ditambah mereka ada dalam situasi yang memang mencekam waktu itu, sehingga itu menjadi akumulasi yang membuat mereka takut. Nah, yang luar biasa adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, tubuhnya bukan lagi tubuh
fana, tubuhnya sudah tubuh kemuliaan. Tuhan Yesus menjadi Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha kuasa. Nah, sehingga dikatakan sementara pintu-pintu terkunci, Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Nah, pada saat dalam keadaan, dalam situasi secara kejiwaan para murid sedang takut, Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka dan memberkati mereka dengan damai sejahtera. Memang hanya Tuhan Yesus yang tahu keadaan kita, yang tahu apa yang kita butuhkan, yang tahu yang terbaik bagi kita. Pada saat mereka takut, Tuhan Yesus datang memberkati mereka dengan damai sejahtera. Kalau orang takut, obatnya adalah diberikan damai sejahtera. Takut itu temannya banyak. Mungkin khawatir, gelisah, cemas, ragu, bimbang. Nah, suasana hati seperti itu obatnya hanya satu, damai sejahtera. Nah, itulah sebabnya di dalam ayat 20 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi diawali mereka takut, Yesus datang memberkati dengan damai sejahtera, dan seketika itu takut mereka diubah menjadi sukacita. Jadi yang pertama sebagai utusan Tuhan yang dilakukan Tuhan adalah untuk membereskan terlebih dahulu keadaan hati kita. Karena kita tidak akan bisa menjadi utusan Tuhan yang efektif kalau hati kita masih dikuasai dengan ketakutan. Kalau hati kita masih dikuasai dengan kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan, kecemasan. Itulah sebabnya yang pertama kali dilakukan Tuhan Yesus adalah membereskan hati para murid supaya terbebas dari rasa takut. Sehingga mereka takut, kemudian ketakutannya diubahkan dengan sukacita. Nah, demikian juga kita sebagai utusan Tuhan, maka kita harus membawa hati kita kepada Tuhan supaya Tuhan yang betul-betul membereskan hati kita. Kita tidak akan bisa menjadi utusan yang efektif kalau hati kita masih dikuasai dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, dan sebagainya. Jadi yang pertama yang dilakukan Tuhan adalah membereskan hati kita dari rasa takut. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat ayat 21. Nah, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, di bagian yang pertama, Tuhan Yesus sudah datang, sudah memberikan damai sejahtera, dan sudah mengubahkan ketakutan mereka menjadi sukacita. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus melakukan sekali lagi? Dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi. Dan sekali lagi itu juga diberkati dengan damai sejahtera. Apakah tidak cukup yang pertama, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Dan hati mereka yang takut sudah diubahkan menjadi sukacita. Mengapa harus kembali sekali lagi? Ada kata sekali lagi. Nah, yang kedua, sekali lagi, yang kedua ini damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus untuk meneguhkan kembali panggilan para murid, meneguhkan kembali identitas para murid, meneguhkan kembali bahwa mereka adalah para rasul, mereka adalah murid-murid, mereka adalah utusan Tuhan. Itulah sebabnya yang kedua, setelah Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi yang dilakukan Tuhan Yesus untuk meneguhkan hati kita, yang pertama Tuhan Yesus harus membereskan hati kita terlebih dahulu supaya tidak dikuasai rasa takut, tapi yang ada adalah sukacita, damai sejahtera. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus secara pribadi meneguhkan hati, meneguhkan panggilan, mengingatkan panggilan kita bahwa jangan kembali kepada dunia, jangan kehilangan fokus, jangan kehilangan prioritas, jangan kehilangan arah, karena kamu adalah utusan-utusan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, sekarang aku mengutus kamu. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk meneguhkan panggilan kita,
Tuhan Yesus melengkapi kita dengan memberikan kuasa yang dari Roh Kudus. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Untuk menjadi utusan Kristus, tidak bisa saja hati kita sudah beres. Yang kedua, tidak saja kita ingat kembali identitas kita, tapi dibutuhkan yang ketiga adalah kuasa. Dan kuasa itu datangnya dari Roh Kudus. Kuasa itu diberikan oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus ada di dalam kita. Sehingga yang ketiga, Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari bahwa kita adalah utusan-utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan, yang pertama, hati kita harus dibereskan di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus kembali yakin dengan identitas kita, yakin dengan panggilan kita. Kemudian yang ketiga, kita harus menerima kuasa, dan kuasa itu datangnya dari Roh Kudus. Sehingga kita akan menjadi utusan Kristus dimanapun kita berada. Kita akan membawa kabar baik, kita akan membawa damai sejahtera, kita akan membawa sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah sebagai utusan-utusan Kristus. Sebagai utusan Kristus ada 3 hal yang harus kami miliki, bahwa Tuhan harus membereskan, membenahi hati kami. Yang kedua, kami harus yakin dengan identitas dan panggilan kami. Dan yang ketiga, kami harus menerima kuasa yang datang dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat-Mu yang sakit, Engkau menyembuhkan, yang lemah Engkau yang menguatkan, yang terikat Engkau yang melepaskan, yang kekurangan Engkau memberkati, yang dalam masalah persoalan kehidupan Engkau yang menyelesaikan persoalan mereka. Biarlah kami hari-hari ini menjadi utusan-utusan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah diberkati, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.